Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8A sampai kelas 8F. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-9, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar tentang belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Sebelum kita melanjutkan materi kita atau kita memulai materi kita hari ini, yang tolong absensinya diisi ya, yang anak-anakku semua yang mengikuti pelajaran ini untuk mengisi absensi online kalian. Yang kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir itu karena ada halangan, sakit, dan juga ada keperluan. Mohon nanti untuk selanjutnya bisa mengikuti pelajaran online kita pada pagi hari ini dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, kali ini kita belajar tentang belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu belajar itu apa sih, gitu kan? Belajar itu apa? Kalau secara umum, belajar itu intinya gini, proses tingkah laku, ya, proses dalam melakukan proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, atau dari tidak terampil menjadi terampil. Itulah belajar, di mana ada prosesnya. Ya. Dia tadinya nggak bisa nih. Contoh ya, dia tidak bisa menyapu gitu ya. Dia tidak bisa menyapu. Kemudian dia belajar, mungkin dengan orang lain, belajar dengan melihat, belajar dengan mempraktekkan. Itulah yang dinamakan prosesnya itu. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya dia jadi bisa menyapu. Itu ibaratnya sederhananya pengertian tentang belajar. Jadi adanya perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, kalau seandainya orang bilang belajar namun tidak ada perubahan, contoh kamu belajar, bilangnya sudah belajar nih, ya, sudah belajar, sudah melihat atau sudah mempelajari atau apa saja, tetapi tidak ada perubahannya, ya berarti belajarnya belum maksimal atau belajarnya belum berhasil. Kalau yang dinamakan belajar, ya, yang dinamakan belajar itu ada perubahan, ada outputnya, ada hasilnya. Kalau yang belajar kemudian tidak mendapatkan apa-apa, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam proses belajarnya. Oke, sekarang kita melihat dari materi atau pengertian belajar yang sesungguhnya apa. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Mendapatkan sejumlah kesan, itu berarti kalian mendapatkan ilmu. Ya, ilmu dari yang pelajari. Kalau kamu belajar dengan saya begini sampai setengah jam ke depan atau 20 menit ke depan, kemudian kamu nggak mengerti atau nggak punya kesan apa-apa, tadi Bu Mustika ngajarin apa ya? Tadi Bu Mustika ngomong apa ya? Nah, itu berandakan bahwa kalian tidak belajar atau belajarnya mungkin pikirannya kemana-mana. Kalau dikatakan belajar itu pasti ada kesannya, pasti ada oleh-olehnya, pasti ada yang diambil dari pembelajaran itu. Itu yang dinamakan bahwa untuk mendapatkan sejumlah kesan. Kesan di sini adalah ilmu ya. Ilmu atau hal-hal yang bisa kamu ambil. Sama seperti kita mengaji dengan guru ngaji. Ketika kita pulang, kita akan punya kesan. Oh, berarti kalau sholat tidak boleh banyak bergerak. Nah, itu kan menimbulkan kesan ya. Kesan bahwa tadi kita belajar tentang sholat. Sama seperti hari ini, saya mengajarkan kalian ini tentang belajar. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kamu akan menemukan apa sih yang tadi kita pelajari dengan saya itu apa?
Ada kesan apa, ada ilmu apa, ada pesan apa yang saya sampaikan yang masuk ke dalam otak kamu atau pikiran kamu, ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa, itu namanya kamu nggak belajar. Mungkin kamu di depan laptop, mungkin kamu mendengarkan saya, tapi pikiran kamu kemana-mana, sehingga proses belajar itu tidak masuk. Sama dengan semua guru seperti itu. Kalau kalian bilang belajar, tetapi setelah selesai pembelajaran itu kamu tidak menemukan apa-apa atau kamu tidak mendapatkan ilmu apa-apa, berarti kamu tidak melaksanakan atau tidak, saya katakan berarti kamu melakukan pembelajaran itu tidak belajar. Tidak belajar. Mungkin hanya jasadnya saja yang di depan laptop atau di depan HP, tetapi pikiran kamu tidak belajar. Itu yang harus kalian pahami. Ahli berikutnya juga mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses. Ingat ya, suatu proses. Karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui sesuatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Nah, kalau tadi yang pertama, yang ini ya, ini dikatakan mendapatkan sejumlah kesan. Nih, ya. Ini mendapatkan sejumlah kesan. Nah, kalau yang ahli kedua mengatakan bahwa ditekankan pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Ada hasilnya. Yang namanya belajar itu ada hasilnya. Seperti saya katakan secara umum di depan, perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Ya, banyak contohnya seperti saya katakan bahwa kita nggak bisa nyapu, kemudian kita ngeliat ibu kita nyapu atau ngeliat kakak kita nyapu, kemudian kita ambil sapu, kita belajar, kita coba geser-geserkan ke lantai, kemudian kita bisa menyapu. Nah, di situ ada hasil belajar yang kita dapatkan. Jadi kalau kamu bilang belajar dengan semua guru, dengan semua mata pelajaran, tapi kamu tidak mendapatkan kesan apa-apa atau kamu tidak mendapatkan hasil apa-apa, itu menandakan bahwa kamu belum melaksanakan belajar dengan benar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kamu dalam memperoleh hasil belajar. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya kondisi internal. Internal itu apa? Internal itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Itu faktor yang mempengaruhi apa? Fisiknya, jasmaninya ya. Mungkin kalau kita dalam keadaan sehat sama belajar dalam keadaan sakit pasti berbeda ya. Dimana kalau kita sehat, kita juga akan mudah menerima pelajaran. Kemudian kita lebih bersemangat dalam menerima pelajaran. Tapi kalau badan kita lagi pusing atau lagi flu atau lagi demam, itu tentunya tidak akan maksimal dalam menerima pelajaran. Kemudian juga psikis, kejiwaan. Ini jangan dikategorikan bahwa psikis kejiwaan itu dalam hal sakit jiwa, orang gila, enggak seperti itu. Psikis dan kejiwaan ini kita yang rendah-rendah aja, yang ringan-ringan aja. Ini kalau hati kita sedang gembira, ketika kamu jalan ke sekolah ya, atau pagi-pagi tadi dapat WA yang menggembirakan atau dapat hal-hal yang menyenangkan atau dikasih uang jajan agak lebih sama orang tua kamu, tentu itu akan mempengaruhi daripada kamu mau belajar. Tapi apabila kamu jengkel tadi pagi, kesel, atau nanti dengan teman lagi berantem, tentu juga akan sangat mempengaruhi daripada proses belajar itu sendiri. Ya, maka dari itu kita harus bisa, ya, tapi bukan berarti belajar itu harus ngikutin jiwa kamu ya. Apa kamu harus senang terus atau kamu harus happy terus, kamu harus dibuat enjoy terus, jangan. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita, jiwa kita ketika kita hendak belajar, tentu hati kita dan jiwa kita harus enjoy. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari kondisi eksternal. Kalau tadi internal adalah dari dalam diri. Kalau eksternal udah pasti kita dari luar diri ya. Dari luar diri kita. Tapi masih bisa di dalam rumah ya.
dalam lingkungan itu eksternal juga maksudnya. Jadi kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil belajar itu apa aja sih? Itu sarpras. Sarpras itu melingkup apa ya? Mungkin kamu tidak mempunyai ruang belajar sendiri, kamar sendiri contohnya, atau rumahmu kurang memiliki penerangan yang cukup untuk kamu belajar, atau kamu tidak memiliki laptop contoh ya, kamu tidak memiliki televisi, atau kamu tidak memiliki alat-alat digital yang lain untuk belajar. Nah, itu sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, tapi bukan suatu hambatan. Ingat ya, bukan suatu hambatan. Tanpa apa yang saya sebut tadi kamu miliki pun, kamu bisa menjadi belajar. Contohnya banyak. Ya, anak-anak, kamu bisa lihat itu di biografi. Kalau tidak salah kemarin, itu anak memiliki cum laude, ya, cum laude gelar S2 dari perguruan tinggi UGM, itu hanya anak petani atau anak tukang beca. Dalam arti kalau kita bayangkan sarpras itu pasti dia tidak memiliki dibandingkan dengan anak-anak pejabat, contoh dengan anak-anak yang memiliki ayahnya memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang baik untuk anak-anaknya. Tapi saya bilang tadi itu tidak menjadi hambatan. Karena contohnya banyak sekali anak-anak yang dari orang sederhana itu bisa berprestasi. Itu ya. Itu hanya salah satu mempengaruhi daripada hasil belajar. Mungkin anak yang mempunyai kamar sendiri dengan kamar yang ramai-ramai dengan adik-adiknya tentu akan sangat mempengaruhi ya, dimana kalau kita punya kamar sendiri kita bisa lebih belajar optimal, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih fokus kepada pelajaran kita ketimbang contoh dengan satu kamar dengan 4 adik, contoh yang satu menangis, yang satu nonton TV, yang satu teriak-teriak atau apa, tentu itu tidak optimal. Tapi sekali lagi saya katakan itu tidak menjadi satu hambatan untuk kamu belajar, untuk kamu berprestasi, tergantung daripada ini. Kalau menurut saya kondisi internal lah yang paling menentukan daripada hasil belajar kamu. Kalau sarpras menurut saya ini memang mempengaruhi tapi tidak menjadi patokan untuk menjadi hambatan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ya. Nah, lingkungan ini sangat penting juga. Kenapa? Karena lingkungan biasanya anak-anak itu sangat terpengaruh sekali oleh lingkungan. Di saat kamu lagi belajar, ada teman kamu manggil untuk ngajak main. Nah, kamu akan lebih memilih bermain dengan teman kamu dibanding kamu belajar di rumah. Maka saya katakan lingkungan ini sangat berpengaruh kepada hasil daripada belajar. Kalau kamu tidak pandai dalam mengelola waktu, dalam mengelola sosial kamu, nah tentu ini sangat berpengaruh sekali dengan hasil belajar. Maka jangan mudah sekali ikut-ikutan teman, jangan mudah sekali kamu dipengaruhi teman. Kamu harus punya prinsip dalam hidup kamu, kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain, ya, sehingga ini sudah tertanam dalam diri kamu bahwa saya harus berhasil. Oke, next ya. Hal-hal yang mendukung belajar efektif. Nah, ini kalau tadi mempengaruhi hasil belajar. Kalau ini yang bisa mendukung belajar kamu seperti apa sih? Yang pertama adalah belajar mandiri. Belajar mandiri itu beda dengan belajar sendiri loh ya. Belajar mandiri itu artinya konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang kita pelajari karena kita tertarik pada hal tersebut. Kalau yang namanya belajar mandiri itu karena inisiatif sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena inisiatif kamu sendiri. Oh, saya perlu belajar, saya butuh ilmu, saya harus pintar. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga kamu mempunyai kemampuan dalam belajar mandiri. Mandiri dalam arti bukan harus belajar itu dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri, ya. Tapi bukan belajar sendiri. Nah, belajar sendiri kalau kamu disuruh sama orang tua karena kamu masih takut sama orang-orang yang menakuti kamu untuk belajar, nah itu namanya belum mandiri, itu masih karena takut karena ada orang lain. Tapi kalau mandiri itu karena dari keinginan kamu sendiri dan memang kamunya yang mau belajar, kamunya yang mau pintar, itu makanya disebut dengan belajar mandiri.
Kemudian juga media belajar. Itu saya bilang tadi, alat-alat pendukung dalam pembelajaran. Tapi jangan kamu katakan bahwa alat pendukung itu hanya laptop, handphone, alat-alat elektronik lainnya. Tidak. Tapi buku paket yang dari sekolah, ya, buku paket yang dari sekolah, buku-buku latihan soal, bank soal, itu juga menjadi alat pendukung kamu dalam belajar. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Kita sudah ada tiga poin ya. Di sini ada pengertian belajar, kemudian tadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar, kemudian hal-hal yang mendukung belajar efektif. Dari 3 poin ini apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa tuliskan dalam japri ke saya ya, pertanyaan-pertanyaan kalian, insya Allah nanti kan saya jawab. Kemudian akan saya share ke grup pembelajaran ya. Saya rasa waktu kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Masih ada pembelajaran yang lain, maksudnya dalam materi belajar ini itu masih ada beberapa poin lagi ya, itu strategi belajar. Kemudian ada pembelajaran yang harus saya sampaikan namun tidak bisa hari ini karena waktu kita sudah selesai. Sebagai evaluasi dalam pembelajaran kita kali ini, saya minta kamu tuliskan apa saja hal-hal yang atau faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar kamu dalam kondisi internal dan eksternal diri kamu. Itu dari diri kamu sendiri ya, maksudnya bukan orang lain. Jadi kondisi internal kamu itu apa? Keadaannya yang real apa saja ya. Kemudian kondisi eksternal kamu gimana? Saya mau tahu gimana keadaan kamu di rumah ya. Umpamanya surprise-nya apa kamu memiliki kamar tidur sendiri atau kamu mempunyai penerangan yang cukup dalam belajar atau kamu lingkungan ini bisa kamu katakan bahwa rumah saya dekat pasar sehingga suara bising atau rumah kamu udah hanya satu kamar harus dengan 6 orang sehingga tidak bisa belajar dengan baik, atau lingkungan kamu banyak teman-teman yang putus sekolah yang tidak bisa mendukung saya dalam belajar hanya untuk mengajak main atau sebagainya. Ini tolong kamu jelaskan kondisi internal ini ya, keadaan diri kamu, dan kondisi eksternal dalam keadaan kamu. Ya, itu di japri ke saya di WA ya. Saya rasa kamu paham ya apa yang saya minta. Jadi saya ingin tahu apa faktor yang mempengaruhi hasil belajar kamu pribadi ya, kamu masing-masing, itu dari kondisi internal bagaimana dan kondisi eksternal gimana. Paham? Oke, kalau sudah, nanti kamu bisa jawaban kamu bisa kamu kirim ke saya secara pribadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan untuk saya untuk belajar kita hari ini. Ingat ya, belajar harus ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, tidak ada kesan dalam pembelajaran kita pada sekarang ini. Dari tadi kita mulai dari jam 30 menit sebelumnya ya sampai sekarang, kalau tidak ada kesan ataupun tidak ada ilmu, berarti belajar kalian dipertanyakan. Kalau yang ada kesan dan ada ilmunya, berarti proses selamat ya, proses belajar sudah kalian lalui dengan baik. Saya tutup dengan alhamdulillah ya, kita bisa lancar pada pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jaga diri, gunakan masker kemanapun kalian berada, cuci tangan dimanapun kalian berada, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.